Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua kan? Tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini, yaitu pembelajaran tentang matematika. Pada pertemuan kemarin, materi yang telah dibahas yaitu mengenai taksiran pada bilangan cacah. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan taksiran? Taksiran disebut dengan perkiraan atau kira-kira. Taksiran pada bilangan cacah dibagi menjadi 3, yaitu taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Sedangkan materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai taksiran pada bilangan pecahan. Taksiran pada bilangan pecahan ini terdiri dari taksiran pecahan biasa dan campuran, taksiran desimal, dan taksiran persen. Taksiran biasa dan campuran adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Prinsip dari pengerjaannya untuk membulatkan pecahan biasa dan campuran yaitu yang pertama menggunakan garis bilangan, yang kedua menggunakan kaidah pembulatan pada pecahan biasa dan campuran dengan syarat pertama, jika pembilang kurang dari setengah penyebut maka hasilnya adalah 0. Kemudian yang kedua syaratnya yaitu jika pembilang lebih dari sama dengan setengah penyebut maka hasilnya adalah 1. Yang pertama yaitu saya kasih contoh ya, yaitu menggunakan rumus atau prinsip pengerjaan yaitu garis bilangan A, atau soal yang pertama yaitu 5/6. A yaitu 5/6. Cara pengerjaannya yaitu menggunakan garis bilangan. Jadi langkah pertama dalam pengerjaannya menggunakan atau membuat garis bilangan. Mari kita membuat garis bilangan. Ini pecahannya 5/6 ya. Pertama kita tulis 0, kemudian kita urutkan 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 sama dengan 1. Setelah itu kita cari letak dari pecahan 5/6. 5/6 jika dilihat dari garis bilangan terletak pada, ya benar, terletak di sini 5/6. Jika dilihat dari garis bilangan, pecahan 5/6 ini lebih dekat dengan 1 atau lebih dekat dengan 0? Ya benar, lebih dekat dengan 1. Berarti hasil dari pembulatan pecahan 5/6 hasilnya sama dengan 1. Kemudian contoh kedua, 2/8. Ayo langkahnya apa selanjutnya? Yaitu membuat garis bilangan. Berapa ini? 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 sama dengan 1. Ayo kita lihat di garis bilangan ini, pecahan 2/8 terletak pada, ya benar, terletak di sini ya, 2/8. Jika dilihat dari garis bilangan ini, pecahan 2/8 ini lebih dekat dengan 0 atau lebih dekat dengan 1? Ya benar, lebih dekat dengan 0. Maka dari itu hasil dari pembulatan 2/8 sama dengan 0.
Kemudian saya beri contoh satu kali lagi ya. Ini contohnya bentuknya yaitu pecahan campuran. 2, 4/6. Kalau dalam pengerjaan pecahan campuran ini, cara membulatkannya yaitu dipisah dulu antara ini ya, 2, 4/6. Jadi 4/6 ini pecahannya dan 2-nya ini angka utuhnya. Berarti 2 ditambah, bentar, 4/6-nya ini kita cari di garis bilangan. 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, kemudian 6/6 sama dengan 1. Kita cari letak dari pecahan 4/6. Ya benar, letaknya di sini ya, 4/6. Jika dilihat dari garis bilangan ini, 4/6 ini lebih dekat pada 1 atau 0? Ya, lebih dekat dengan 1. Jadi 4/6, pecahan 4/6 ini jika dibulatkan menjadi 1. Tinggal ditambah saja ya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ini yaitu menggunakan cara yang pertama, garis bilangan. Prinsip pengerjaan menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan kaidah pembulatan pecahan biasa dan campuran. Dengan syarat jika pembilang kurang dari setengah penyebut maka hasilnya 0. Kemudian syarat kedua, jika pembilang lebih dari sama dengan setengah penyebut maka hasilnya 1. Saya beri contoh ya biar kalian tidak bingung. Contohnya gini, kita samakan dengan tadi aja ya. Tadi kan soal awal 5/6. 5/6. Jadi dalam pengerjaan menggunakan kaidah pembulatan pecahan biasa dan campuran, ini 6 ini kan penyebut, 5-nya pembilang. Jadi penyebutnya ini dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi kita tulis ya. Berarti hasilnya berapa? 5/3. Kita tulis di sini. Gini prinsip pengerjaannya sama dengan 5/3. Berarti ini kan bisa dilihat ya, kalau pembilangnya itu lebih dari sama dengan setengah dari penyebut. 5 ini kan lebih besar toh dari 3. Berarti jika dibulatkan pecahan 5/6, berarti hasilnya adalah 5/6 menjadi 5/3. Berarti hasilnya adalah berapa? Ayo, 1. Ya kan? Karena 5 ini pembilangnya lebih besar dari setengah penyebut, berarti hasilnya 1. Sama ya dengan cara yang pertama tadi menggunakan garis bilangan. Kemudian soal kedua kita samakan saja dengan yang tadi, yaitu 2/8. Penyebutnya 8, pembilangnya 2. Jadi 8 ini penyebutnya dibagi 2, hasilnya 4. Kita tulis di sini, berarti 2/4. 2/4 ini penyebutnya 4, pembilangnya adalah 2. Pembilangnya ini lebih kecil dengan setengah penyebut. Berarti hasilnya berapa? Ya benar, hasilnya 0. Sama ya dengan cara yang pertama tadi menggunakan garis bilangan. Sekarang saya beri contoh pecahan campuran. 2, 4/6. Jadi langkah yang pertama dalam pengerjaan pecahan campuran ini sama kayak yang pertama tadi, yaitu antara pecahan campuran dengan angka utuhnya kita pisah. 2 ditambah 4/6-nya ini dibagi, nyebutnya ini ya 6 dibagi 2 kayak tadi. Berarti 2 dibagi 3 sama dengan 6 dibagi 2 berarti berapa? 3. Berarti 2, kemudian 4/3. Ya kita tulis dulu aja, 2 ditambah kemudian 4/3. Ini penyebutnya kan 3, pembilangnya 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa
pembilangnya itu lebih besar sama dengan dari setengah penyebutnya kan 3. 4 ini lebih besar daripada 3, berarti hasilnya 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3, sama ya hasilnya. Hasilnya yang pertama tadi 1, yang kedua 0, yang ketiga atau yang C yaitu 3, sama hasilnya. Kemudian di sini ibu akan memberikan contoh mengenai pengerjaan pembulatan pecahan biasa dan campuran tapi dalam hasil operasi hitung. Jadi di sini contohnya langsung saja ya. Ini dalam operasi hitung ya. Operasi hitung pembulatan pecahan biasa dan campuran. Ini yang pertama yaitu 5/6 ditambah 1/4. Langkah pengerjaannya sama juga, penyebutnya dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, dan ini 4 dibagi 2 sama dengan 2. 5/3 kita tulis di sini ditambah 1/2 sama dengan 5/3. Ini kita lihat dulu ya di kaidah pembulatan. Ini penyebutnya 3, pembilangnya 5, jadi pembilangnya ini lebih besar ya. Jika pembilang lebih besar dari setengah penyebut, maka hasilnya 1 tambah 1/2. Ini pembilangnya 1, ini penyebutnya 2. Jika pembilangnya itu adalah kurang dari setengah penyebut, maka hasilnya adalah 0. Ini kan pembilangnya kan 1 ya, jadi 1 kan lebih kecil dari 2. Berarti jika dilihat dari kaidah pembulatan, maka hasilnya 0. Hasilnya yaitu 1 tambah 0, 1. Kemudian cara yang kedua yaitu pada operasi hitung perkalian. 4/12 dikali 2/6 sama dengan, caranya sama, 12 dibagi 2 sama dengan 6, kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3. 4/6 kita tulis di sini, kemudian dikali 2/3. 4/6 penyebutnya berarti 6, pembilangnya 4. 4 sama 6 kecilan mana? Ya, kecilan 4. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa jika pembilangnya lebih kecil, maka jika pembilangnya itu lebih kecil dari setengah penyebut, maka hasilnya adalah 0. Dikali ya, sesuai dengan operasi hitungnya 2/3, berarti pembilangnya lebih kecil karena pembilangnya di sini 2, penyebutnya 3. Berarti hasilnya adalah 0. 0 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian di sini ibu akan memberikan contoh mengenai ketiga yaitu operasi hitung pembagian. Di sini ibu akan mencampur ya antara pecahan campuran dengan pecahan biasa pada operasi hitung yaitu pembagian. 2 1/4 dibagi 2/6. Jadi cara pengerjaannya juga sama, penyebutnya dibagi 2, berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi ini kan pecahan campuran 2 1/4, jadi 2-nya ini kita pisah dulu. 2 ditambah 1/4 ini berarti menjadi 1/2. Kita kurang aja ya, lebih mudah. Kemudian dibagi 2/3.
Di bawah sini aja ya. 2 ditambah 1/2 dikurang aja biar lebih mudah, kemudian dibagi 2/3. Jika kita lihat dalam kaidah tadi, yaitu 2 ditambah 1/2, penyebutnya adalah 2, pembilangnya adalah 1. Jika pembilangnya lebih kecil dari setengah penyebut, maka hasilnya adalah berapa? Ya 0. Kemudian dibagi 2/3, penyebutnya 3, pembilangnya 2. Pembilang lebih kecil dari penyebut. Jika pembilangnya lebih kecil dari penyebut, hasilnya berapa? Lebih kecil dari setengah penyebut ya, di sini maksudnya yaitu 0. 2 ditambah 0, 2, kemudian dibagi 0. Biar lebih mudah, kalian tidak bingung ya. Semua bilangan yang dibagi 0 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri, itu 2. Dapat dibuktikan dengan cara 2 dibagi 0 sama seperti kita kasih per 1 semua aja. 2/1 dibagi 0/1. 2/1 dikali kita balik 1/0. Sama saja, 2, 0. 1 dikali 0 ya 0, berarti hasilnya 2. Ya. Sekian pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang perlu ditanyakan atau anak-anak kurang paham, bisa ditanyakan kepada Bu Fitri. Sekian pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.